Baik, selamat sahabat, umat-umat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, baik jemaat Tidar Satu maupun jemaat-jemaat lain yang bergabung pada sahabat ini, adalah satu sukacita bagi kita tentunya, karena sahabat ini adalah sahabat istimewa. Kita boleh ikut dalam rangkaian 10 hari berdoa. Dan itu adalah kesempatan indah tentunya, karena 10 hari berdoa hanya dilakukan 1 tahun sekali untuk mengingatkan kita bahwa kita perlu Tuhan, bahwa kita memerlukan kuasa-Nya, memerlukan kasih-Nya, memerlukan campur tangannya untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Satu lagu pujian yang sangat menguatkan dan sesuai dengan tema kita pada sahabat ini, ya, Tuhan selalu ada. Dimanapun kita berada, Dia ada. Dia ada tidak hanya diam, tetapi memandang, melihat, memperhatikan, dan bahkan siap memberikan pertolongan. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, pada hari pertama, kita telah mempelajari satu tema yang sangat bagus, bahwa kebutuhan utama kita yang disediakan oleh Tuhan, dan bahkan menjadi pemberian terindah adalah Roh Kudus. Roh Kudus diberikan secara cuma-cuma, secara gratis, kepada siapa saja yang mau. Dan di hari kedua kita diingatkan bahwa ketika kita sudah menerimanya, baik anugerah keselamatan maupun pemberian terindah yaitu Roh Kudus, bagian kita adalah menggenggamnya dengan erat. Jangan melepaskannya. Karena kalau kita menjadi sombong rohani, ya, seperti yang dilakukan Uzia pada pelajaran sekolah sahabat kita, maka keselamatan yang sekarang ada pada kita bisa hilang. Roh Kudus yang sedang menuntun kehidupan kita bisa hilang dari kehidupan kita ini. Kemudian pada hari ketiga kita juga diingatkan bahwa kunci untuk mendapatkan kebangunan rohani agar Roh Kudus tetap menuntun kita adalah penyerahan diri. Kuncinya adalah penyerahan. Nah, saudaraku sekalian, sebelum kita masuk ke pelajaran yang keempat sahabat ini, saya ingin memberikan pendahuluan, ya, sebuah pertanyaan. Jemaat Tidar Satu, kira-kira Jemaat Tidar Satu jumlah anggotanya berapa? Ya. Kalau di ACMS, saudaraku sekalian, siapa tahu Jemaat Tidar Satu ada yang belum tahu, ya, jumlahnya adalah 171 anggota berdasarkan ACMS. Ya, mungkin secara kehadiran bisa lebih di masa-masa yang normal, ya. Kemudian, saudara sekalian, tahukah saudara berapa jumlah anggota gereja sekonferens Jawa Kawasan Timur? Berdasarkan ACMS juga sejumlah 7.549, ya. Tapi ada beberapa yang belum dimasukkan ke dalam sistem keanggotaan ini, sehingga keanggotaan kita sebenarnya lebih dari 8.000 jiwa sekonferens ini. Nah, bagaimana dengan penduduk Indonesia? Berapa penduduk Indonesia saat ini? Ternyata cukup banyak, ya, karena saat ini lebih dari 268 juta penduduk Indonesia. Dan kita, saya dan saudara, salah satu dari 268 juta tersebut. Bagaimana dengan jumlah penduduk dunia? Pada saat ini, jumlah penduduk dunia ternyata sudah sangat-sangat banyak, ya, karena sudah mencapai lebih dari 6 miliar orang. Cukup banyak, 6 miliar orang. Ya. Tetapi saudara sekalian, dari 6 miliar orang itu, dari penduduk dunia, dari 268 juta penduduk Indonesia, dari 7.549 anggota gereja Masa FNR ke-7 di konferens ini, dari 171 anggota Jemaat Tidar Satu, dan juga Jemaat Tidar Dua dan jemaat yang lainnya. Rasul Paulus membaginya hanya menjadi 3 golongan, ya, menjadi 3 golongan saja. Itulah yang akan kita pelajari pada sahabat ini.
Berdasarkan 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 1 Korintus 3 ayat yang ketiga, ya, dibagi menjadi 3 golongan saja. Yaitu yang pertama adalah manusia duniawi atau manusia lahiriah. Yang kedua adalah manusia rohani, manusia yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah manusia jasmani atau manusia yang masih hidup dalam kedagingan. Tetapi sebelum kita membahas 3 jenis manusia itu, mari kita tunduk kepala dan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa yang maha kasih, pada sabat ini kami menyediakan hati untuk mempelajari sebahagian dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memberikan hikmat untuk boleh mengerti, dan apa yang kami pelajari, kami boleh mendapatkan kekuatan. Kami boleh dibangunkan secara rohani untuk hidup lebih baik, untuk hidup lebih setia, sampai pada kesudahan. Terima kasih, ya Bapa. Mengampuni kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, saudaraku sekalian, saya tidak akan menampilkan slide, tapi saya rindu mengajak saudara untuk membuka Alkitab. Ya, mari kita membuka Alkitab kita masing-masing dan kita fokus kepada 1 Korintus pasal 2, mulai ayat 14 sampai 1 Korintus pasal 3, ayat yang ke-3 dan bahkan 4. Ya, kita buka Alkitab masing-masing. Nah, setelah kita dapat, saudaraku sekalian, mari kita membaca 1 Korintus pasal 2 ayat 14. Ya, kita baca bersama-sama. Mari kita baca sama-sama. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah sebuah kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Golongan manusia yang pertama adalah manusia duniawi. Ya, manusia duniawi. Kata duniawi di ayat ini berasal dari kata Yunani, yaitu psuchikos, yang artinya natural, ya, alami, alamiah, yaitu manusia pada umumnya, manusia yang hidup pada dasarnya, manusia kebanyakan, manusia yang hidup di dunia yang berdosa ini. Itulah yang disebut dengan manusia duniawi atau manusia alami. Ya. Dan di ayat itu diberikan penjelasan ciri-ciri dari manusia alamiah, manusia duniawi. Ya. Yang pertama adalah, kita perhatikan ayat tersebut, ya. Yang pertama adalah mereka menolak apa yang berasal dari Roh Kudus. Sedangkan yang dilakukan oleh Roh Kudus adalah menuntun pada seluruh kebenaran. Yang dilakukan oleh Roh Kudus adalah membuat manusia bertobat. Dalam Yohanes 16 ayat 13. Ya. Berarti manusia duniawi ini adalah mereka yang menolak kebenaran. Mereka adalah yang menolak firman Tuhan. Mereka mungkin sudah tahu, tetapi sengaja menolaknya. Itulah manusia duniawi. Bahkan di ayat itu dikatakan, manusia duniawi menganggap diri lebih benar dari kebenaran itu sendiri. Apapun kata Alkitab, yang benar adalah pendapatnya. Itulah manusia duniawi. Ya. Dan yang kedua, dijelaskan di ayat itu, mereka menganggap kebenaran firman Tuhan adalah kebodohan. Firman Tuhan itu tidak masuk akal. Firman Tuhan itu tidak perlu dipercaya. Kenapa? Karena nggak masuk akal. Mereka menganggap menjadi pengikut Kristus itu hal yang bodoh. Jadi orang-orang Kristen, menurut orang-orang duniawi, itu adalah orang-orang bodoh. Apalagi orang-orang yang mengikuti
perintah-perintah Tuhan. Betul-betul orang yang aneh, orang-orang yang bodoh. Kenapa? Mereka menganggap orang yang beribadah pada hari Sabtu itu betul-betul bodoh. Kenapa? Oh, yang lain beribadah hari Minggu, kok hari Sabtu? Aneh ini, bodoh. Ya. Mereka juga menganggap orang-orang yang setia mengembalikan milik Tuhan, 1/10 dari seluruh pendapatannya, juga bodoh. Kenapa? Bekerja setengah mati. Apalagi di masa-masa krisis, kita begitu kesulitan mendapatkan rezeki. Tapi setelah dapat, 10% diberikan kepada Tuhan melalui gerejanya. Bukankah hal itu bodoh? Manusia duniawi menganggap orang-orang yang setia mengembalikan persepuluhan adalah orang-orang bodoh. Manusia duniawi juga menganggap, saudara sekalian, orang yang menuruti dengan setia anjuran dan amaran Tuhan, Imamat 11, tentang binatang yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan, adalah bodoh. Kenapa? Lawang semua binatang yang dilarang itu justru yang enak-enak. Ya. Lah kok dilarang? Enak kok dilarang? Ya. Bukankah satu kebodohan? Manusia duniawi memandang penurut firman Tuhan adalah kebodohan. Singkatnya, manusia duniawi itu adalah mereka yang menolak kebenaran firman Allah dan menganggap diri sendiri yang paling benar. Sekarang, bagaimana dengan golongan yang kedua? Golongan yang kedua, mari kita membaca di 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 dikatakan sebagai berikut. Kita baca bersama-sama ya. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Apa maksudnya? Yang diterjemahkan sebagai menilai di ayat ini adalah dari akar kata Yunani yaitu anakrino. Nah, dalam konteks ini, dalam ayat yang kita baca tadi, itu berarti menyelidiki atau memeriksa. Jadi manusia rohani adalah manusia yang selalu menyelidiki, selalu memeriksa, tidak percaya begitu saja, termasuk dalam kebenaran. Paulus mengatakan bahwa orang yang rohani diberi kemampuan untuk melihat, untuk memilah-milah, untuk membedakan, dan bahkan memahami mana yang baik, mana yang jahat. Dan itu adalah tuntunan Roh Kudus. Jadi manusia rohani adalah manusia yang dituntun oleh Roh Kudus sehingga diberi kemampuan untuk membedakan, memilah-milah, dan memahami mana yang baik, mana yang jahat. Yang baik akan dijalankan, yang jahat akan dijauhi atau ditolak. Saudara sekalian, di waktu yang sama, manusia duniawi tidak bisa mengerti tindakan orang-orang rohani ini. Bagi mereka pengikut Kristus betul-betul aneh, kehidupan yang tidak masuk akal. Itulah sebabnya, mari kita baca ayat 16. Ya, ayat 16 dikatakan sebagai berikut. Ini adalah ciri manusia rohani berikutnya. Ayat 16 kita baca sama-sama. Sebab siapakah yang dapat mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Poin selanjutnya kita baca sama-sama. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Tidak seorang pun yang dapat memahami Allah sepenuhnya. Tidak seorang pun yang dapat mengerti rencana Allah sepenuhnya. Tetapi orang-orang rohani memiliki pemikiran Kristus. Nah, apa maksudnya? Kok memiliki pemikiran Kristus? Ya, ternyata saudara sekalian, kita memahami dari Alkitab bahwa pikiran Yesus adalah pikiran seorang juru selamat yang memiliki kerinduan untuk menebus umat manusia, untuk memulihkan ciptaannya, untuk mengajar umatnya, untuk menjadikan umatnya suci, dan untuk membimbing kita ke dalam semua kebenaran. Dengan demikian, manusia rohani adalah mereka yang memiliki pemahaman tentang hati Yesus,
yang penuh kasih, dan memahami kebenaran Kristus yang luar biasa, dan memiliki kerinduan untuk juga terlibat dalam tugas menyelamatkan manusia. Saudara sekalian, itulah manusia rohani, memiliki kerinduan untuk rela berkorban, rendah hati seperti Yesus, dan melakukan pekerjaan Yesus, menyelamatkan jiwa-jiwa. Semakin kita merenungkan firman-Nya, semakin banyak pikiran kita disesuaikan dengan pikiran Kristus. Ya, pikiran kita disesuaikan dengan kehendak-Nya, dan semakin kita mulai hidup sesuai dengan firman-Nya, sesuai dengan kehidupan yang Dia rancangkan, maka kita semakin mengasihi orang lain. Kita memiliki kerinduan untuk membimbing orang lain kepada kebenaran. Itulah pemikiran Kristus. Orang atau manusia rohani memiliki kerendahan hati, memiliki roh rela berkorban, memiliki roh pelayanan, dan selalu rindu keselamatan orang-orang lain. Saudaraku sekalian, kalau begitu, dari dua golongan tadi, siapa kita? Apakah kita manusia duniawi yang menolak, walaupun sudah benar-benar benar, tapi kita menganggap salah? Ya, apakah kita manusia rohani yang memiliki pemikiran Yesus, ya, yang merindukan jiwa-jiwa untuk diselamatkan, rela berkorban? Atau kita masuk golongan yang ketiga? Golongan yang ketiga adalah manusia daging, manusia jasmania. Mari kita membaca 1 Korintus 3 ayat 1. 1 Korintus 3 ayat 1. Kita baca bersama-sama. Ayat 1. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Golongan ketiga, saudaraku sekalian, manusia daging atau manusia jasmani. Kalau di terjemahan bahasa Indonesia disebut manusia duniawi, tetapi kata itu berasal dari kata sarkikos bahasa Yunani, yang artinya bukan duniawi tetapi jasmani, ya, tetapi kedagingan, manusia yang hidup menurut hawa nafsu daging. Kalau begitu siapa mereka? Ya, siapa mereka? Paulus menyebut dalam ayat itu, ini sangat menarik, karena Paulus menyebut manusia-manusia daging itu, manusia-manusia jasmania itu dengan sebutan saudaraku. Berarti manusia daging, manusia jasmania itu adalah bagian dari umat Tuhan. Mereka adalah anggota gereja. Mereka adalah orang-orang yang sudah dibaptis, sudah menerima Kristus. Tetapi mengapa disebut daging? Mengapa disebut seperti bayi? Ya, coba kita baca kembali di bagian akhir ayat itu. Dikatakan begini, anggota gereja seperti apa yang dimaksud dengan manusia dunia jasmani itu, ya, manusia daging itu, ya. Di bagian akhir dikatakan sebagai berikut, mereka belum dewasa dalam Kristus. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, baby. Kalau terjemahan yang lainnya, masih kekanak-kanaan. Ya, terjemahan lama menyebut bagus sekali, sebagai orang yang bersifat kekanak-kanaan, kanak-kanak dalam Yesus. Apa maksudnya? Ya, manusia daging tidak berbicara tentang usia seorang umat Tuhan, tidak berbicara tentang umur umat Tuhan, tidak berbicara tentang lamanya seseorang menjadi pengikut Kristus. Tetapi ketika Rasul Paulus berbicara tentang manusia jasmania, manusia yang memiliki sifat kedagingan, adalah mereka adalah karakter umat-umat Tuhan yang masih kekanak-kanaan, yang masih belum dewasa. Ada perbedaan antara anak-anak dengan kekanak-kanaan.
Kalau kita bicara tentang anak-anak, maka memang dia masih kecil secara usia. Tetapi dia akan bertumbuh baik secara fisik, baik secara umur, baik secara karakter atau sifatnya. Semakin bertumbuh dewasa, maka manusia akan meninggalkan sifat anak-anak. Lebih dewasa, lebih bijaksana. Tetapi saudara sekalian, sifat kekanak-kanaan itu tidak mengenal usia. Bisa jadi memang dia masih anak-anak, sehingga memiliki sifat kekanak-kanaan. Tetapi juga bisa terjadi pada orang yang secara usia sudah tua. Sifat kekanak-kanaan rohani juga dapat terjadi pada orang-orang yang sudah lama menjadi pengikut Kristus. Saudara sekalian, pada anggota baru yang seringkali disebut sebagai yang masih kanak-kanak dalam rohani, mungkin masih wajar kalau masih memerlukan perhatian yang lebih. Karena memang masih bayi rohani, masih memerlukan bimbingan dan perhatian yang lebih. Karena memang masih rohani. Tetapi jangan lupa bahwa mereka yang baru bertobat itu memiliki semangat yang tinggi untuk terus bertumbuh, untuk terus belajar dari hari ke hari. Tetapi, saudaraku sekalian, jika sifat kekanak-kanaan rohani itu terjadi kepada saya dan saudara yang sudah bertahun-tahun menjadi umat Tuhan, tetapi masih suka merajuk, masih suka menuntut perhatian lebih, sedikit-sedikit ngambek, sehingga banyak waktu yang dihabiskan oleh gereja untuk mengurusi kita, berarti kita masih kekanak-kanaan secara rohani. Kita masuk golongan yang ketiga ini. Ya, kita tidak peduli ya, bahwa apa yang kita lakukan, sifat kekanak-kanaan kita itu merugikan gereja. Gereja yang harusnya sudah melakukan banyak hal kepada umat-umat Tuhan yang masih bayi, yang berkonsentrasi untuk penginjilan, tetapi waktu dan perhatian habis ngurusi kita, yang sudah lama menjadi umat Tuhan, tetapi kekanak-kanaan. Saudara sekalian, kalau kita melihat anak-anak, contohnya anak-anak membawa balon, kemudian sambil berteriak-teriak, lari ke sana kemari, apa di pemikiran kita? Wah, lucu, menggemaskan anak-anak ini, lucu sekali. Tetapi kalau yang melakukan orang dewasa, sambil membawa galon, lari ke sana kemari, berteriak-teriak, ya, apa dalam pemikiran kita? Apakah lucu lagi? Tidak. Kita sedih melihatnya. Demikian juga Tuhan. Ketika Tuhan melihat bayi-bayi rohani sedang jatuh bangun untuk bertumbuh rohani, Tuhan menganggapnya sebagai proses pertumbuhan. Tapi kalau yang terjadi seperti itu adalah umat-umat Tuhan seperti saya dan saudara yang sudah lama, apakah itu juga hal yang wajar bagi Tuhan? Ya, Tuhan bisa sedih, Tuhan bisa meneteskan air mata melihat tingkah laku kita yang kekanak-kanaan secara rohani. Saudaraku sekalian, Paulus memberikan penjelasan lagi tentang kanak-kanak rohani. Ya, di ayat yang kedua, 1 Korintus pasal 3 ayat 2 dikatakan begini. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Perhatikan kata yang terakhir, sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Apa artinya? Artinya Tuhan sudah memberikan susu itu lama, makanan yang lembek itu lama. Sekarang pun belum dapat menerima yang keras. Artinya apa? Tidak bertumbuh dewasa. Ada apa maksudnya ini? Umat Kristen yang kedagingan, yang kekanak-kanaan, tidak mau belajar firman Allah lebih dalam, tidak mau untuk menggali lebih dalam, maunya disuap terus. Kita merasa tidak butuh firman itu, sehingga kita melewatkan begitu banyak waktu
untuk tidak belajar firman-Nya. Saudara sekalian, mereka maunya khotbah yang enak-enak, khotbah yang lucu-lucu, khotbah yang menghibur. Ya. Mereka tidak mau khotbah yang keras. Mereka tidak mau pelajaran yang memerlukan pemikiran. Bahkan ketika mereka mendengar pendeta atau pengkhotbah mengkhotbahkan tentang sesuatu yang keras, yang sebenarnya tidak ditujukan kepadanya, tetapi kebetulan tepat kepada dirinya, akhirnya merajuk, akhirnya sakit hati, akhirnya meninggalkan gereja, dan berkata, pendeta itu, ketua jemaat itu, pengkhotbah itu sengaja menempelak saya di depan umum. Saudaraku sekalian, itulah kekanak-kanaan rohani yang termasuk dalam golongan ketiga ini. Dan di ayat yang ketiga dikatakan sebagai berikut. 1 Korintus 3 ayat 3. Kita baca bersama-sama. 1 Korintus 3 ayat 3. Karena kamu masih manusia duniawi. Karena kamu masih manusia kedagingan. Karena kamu masih manusia yang belum dewasa, kekanak-kanaan. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia kekanak-kanaan, manusia jasmaniah, manusia keduniawian, manusia yang belum dewasa, dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Saudara sekalian, saya sangat tertarik dengan ayat ini. Kenapa? Karena Rasul Paulus memberikan sebutan lebih khusus, ya, iri hati dan roh suka berselisih ternyata adalah tanda bahwa saya dan saudara belum dewasa rohani. Saya dan saudara masih bersifat kekanak-kanaan rohani. Iri hati, ya, mungkin kita masih sering iri hati, tidak hanya dalam masyarakat, tapi juga di gereja. Itu menunjukkan kita kekanak-kanaan, belum dewasa. Saudara sekalian, roh berselisih itu menjadi ciri yang betul-betul ditekankan Rasul Paulus. Orang yang suka berselisih, suka membuat kekacauan, ya, ternyata itu ciri kekanak-kanaan, belum dewasa rohani. Itu bisa saya, itu bisa saudara, dan bisa siapapun. Dan tanpa kita sadari, sifat kekanak-kanaan yang ada pada kita seringkali merusak persatuan jemaat. Seringkali menjadi batu sandungan bagi jemaat yang baru. Seringkali membuat orang sakit hati dan undur. Tanpa kita sadari, ketidakdewasaan rohani kita menjadi penghalang bagi pekerjaan penginjilan. Energi dan waktu yang harusnya dapat digunakan untuk menginjil dan melayani harus dihabiskan untuk menyelesaikan perselisihan yang seharusnya tidak perlu terjadi. Saudara sekalian yang terkasih pada Tuhan, kepada saya, kepada saudara yang masuk dalam golongan ketiga inilah seruan untuk mempraktekkan kebangunan rohani diberikan. Judul pelajaran yang keempat ini adalah mempraktekkan kebangunan rohani. Dan itu ditujukan kepada jemaatnya, kepada umat-umatnya yang belum dewasa, yang masih kekanak-kanaan seperti saya dan saudara. Ya. Jadi seruannya adalah praktekkan teori, pengetahuan, kebangunan rohani yang sudah diberikan. Kita sudah tahu teorinya. Sudah banyak yang kita tahu bahwa kebangunan rohani itu memerlukan kuasa Roh Kudus. Kebangunan rohani itu perlu membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Kebangunan rohani itu perlu doa yang sungguh-sungguh. Kita sudah tahu semuanya, tetapi tinggal mempraktekannya. Dan itulah ajakan pada 10 hari berdoa itu. Sahabat ini, siapapun kita diajak untuk mempraktekannya. Sekarang waktunya untuk bangun dari kondisi rohani yang kekanak-kanaan.
Sekarang waktunya kita untuk memohon kuasa Roh Kudus, untuk berkarya, menuntun saya dan saudara, untuk menjadi lebih sabar, untuk lebih peduli sesama, dan untuk lebih menghasilkan buah Roh Kudus. Itu semua karya Roh Kudus. Tanpa kita minta, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Saudaraku sekalian, saat ini membaca Alkitab tidak lagi cukup untuk sebuah kebangunan rohani. Kita harus merenungkan firman itu siang dan malam. Tidak cukup membaca saja. Kita perlu mengambil waktu merenungkannya. Saudaraku sekalian, saat ini berdoa saja juga tidak cukup. Tetapi untuk menjadi dewasa rohani, kita harus selalu berdoa. Berdoa setiap saat. Berdoa dengan tidak berkeputusan. Tidak lagi berdoa hanya untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi kita juga sudah harus menjadi pendoa-pendoa syafaat. Kita harus mendoakan orang lain. Kita harus mendoakan mereka yang membutuhkan kuasa pertobatan. Itulah sebabnya, saudaraku sekalian, di dalam 10 hari berdoa, kita diajak untuk memilih 10 orang. 10 orang yang belum mengenal kebenaran. Kita doakan mereka sebagai bentuk kita peduli, dan setelah kita doakan, kita memohon kuasa dari Tuhan untuk mulai berkomunikasi, mendekati, dan pada akhirnya mengajak menjadi umat Tuhan. Ayat inti kita, Yakobus pasal 4, ayat 2 dan 3, dikatakan sebagai berikut. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu kehendak kamu. Hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Apa maksudnya, saudara sekalian? Kebangunan rohani hanya akan terjadi ketika umat Tuhan tidak lagi egois, tidak lagi memikirkan diri sendiri saja, tetapi memiliki roh pengorbanan, berdoa untuk orang lain, berbagi pada orang lain, baik kebutuhan sehari-hari maupun berbagi Injil kebenaran, bersaksi dimanapun kita berada, dengan kemampuan yang ada pada kita. Ya. Sekali lagi, itulah sebabnya kita dituntut, kita disarankan untuk memilih 10 nama. Ya, kalau nggak ada 10, ya 5 nama orang-orang yang kita kasihi, tapi yang belum mengenal kebenaran. Kita doakan terus agar Roh Kudus bekerja di hati mereka. Dan setelah itu kita berkomunikasi dan kita mengajaknya menjadi umat-umat Tuhan. Saat ini, saudaraku sekalian, bukan waktunya untuk berdiam diri lagi. Dan bukan waktunya untuk hanya berbangga, memiliki kebenaran yang luar biasa. Tetapi saatnya kita bangun. Saatnya kita berkata, I will go. Aku akan pergi. Aku akan pergi memberitakan Injil pada sahabat, pada keluarga, pada teman sekantor, sekerja, dan bahkan kenalan. Saudara sekalian, saat ini beribadah setiap hari Sabat tidak lagi cukup. Pandemi yang tidak berhenti-henti ini menunjukkan bahwa waktunya sudah hampir dekat. Yesus sudah mau datang. Ini percikan dari tanda kedatangan Yesus yang mengingatkan kita untuk segera bangun. Sehingga saat ini beribadah setiap Sabat pun tidak cukup. Untuk menjadi dewasa rohani, meninggalkan kekanak-kanakan rohani, kita perlu beribadah secara pribadi, beribadah dengan keluarga setiap hari, dan bahkan beribadah setiap saat. Hidup kita haruslah menjadi ibadah yang berkomunikasi dengan Tuhan setiap saat. Saat ini berdiskusi sekolah Sabat, mengikuti seminar-seminar di KPA-KPA tidak lagi cukup. Untuk menjadi dewasa rohani, kita perlu terlibat langsung dalam pelayanan dan mengabarkan Injil sesuai dengan peran yang ada pada kita. Saudaraku sekalian, sarana untuk kebangunan rohani sudah ada.
sarana untuk menjadi dewasa rohani sudah tersedia. Tuhan hanya tinggal menunggu tindakan kita, membuka hati, menerima Roh Kudus itu. Teladan Yesaya dalam pelajaran sekolah sahabat kita sangat bagus sekali. Ketika dia merasa sangat berdosa, ketika merasa tidak layak lagi berhadapan menghadap Tuhan, ketika dia betul-betul tidak sanggup melihat kemuliaan Tuhan, dia merendahkan hati. Tidak hanya cukup merendahkan hati, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Dan apa yang terjadi? Kebangunan rohani terjadi. Justru Tuhan ketika melihat Yesaya tidak layak, ketika melihat Yesaya memerlukan belas kasihan, justru Tuhan melalui serafim menyentuh bibirnya, mengampuni dosanya, dan kebangunan rohani terjadi. Pada Yesaya, dia diberi kesanggupan untuk menjadi manusia baru yang dewasa rohani, dan kesanggupan untuk menjadi pekabarnya. Bahkan dengan rendah hati dia berkata, "Ini aku, utuslah aku." Saudaraku sekalian, penglihatan Yesaya tentang tahta Allah, Allah duduk di atas tahtanya, menunjukkan bahwa Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang tidak terbatas kasih-Nya itu siap untuk menolong kita. Duduk dalam Alkitab menunjukkan kesiapan. Ketika Allah sedang duduk, dia siap melakukan sesuatu. Dan apa yang Allah ingin lakukan? Menolong kita. Untuk membangunkan kita dari tidur rohani. Untuk membuat kita dewasa dari kekanak-kanaan rohani. Untuk terjadi kebangunan rohani. Allah siap ketika kita merendahkan hati. Ketika kita menganggap diri semakin tidak layak. Pada waktu itulah Allah menyentuh bibir kita, menyentuh kehidupan kita, menyanggupkan kita untuk bersaksi, menyanggupkan kita untuk menjadi manusia yang dewasa, manusia yang rohani. Saudara sekalian, itulah sebabnya Sabat ini kita diajak untuk mempraktekkan kebangunan rohani. Kiranya Tuhan